Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah walladzi alaihi shalatu wassalamu amma ba'd. Ini berawal dari diskusi panjang saya pribadi dengan Ustadz Dedeng Rosidin ya di sela-sela istirahat di Pajagalan ya, atau bukan diskusi lah, saya istifadah ilmu dari Ustadz Dedeng Rosidin bahwa memang ada sisi-sisi pesantren Persis yang aspek khusus keulamaan itu sudah tidak mungkin tersalurkan secara maksimal di pesantren yang memasuki sistem madrasah aliyah atau madrasah tsanawiyah. Meski contoh misalkan di Pajagalan ya masih konsisten dengan kurikulum Persis, karena meskipun namanya misalkan madrasah aliyah Persis, Pajagalan tetap saja beda dengan dengan madrasah aliyah secara umum. Nuansa Persisnya tetap kental karena mengikuti kurikulum Persis yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Dedeng Rosidin. Cuma memang yang saya rasakan secara pribadi, dan mungkin ini sama dengan yang tadi disampaikan oleh Al Ustadz Jai Nandang atau Ustadz Asep Abdul Hamid, ada hal yang masih perlu diperbaiki. Setidaknya kita misalkan memahami tafakuh fiddin itu sebetulnya untuk level mu'alimin, saya sependapat dengan Ustadz Iqbal, itu nggak bisa langsung jadi ulama. Tafakuh fiddin di level sanawiyah aliyah itu adalah membekali dasar ilmu agama yang fokusnya kita pasti sepakat di tafsir, di fikih, dan di hadis. Dan ini kalau kita tarik ke teori al-atas, sebetulnya ilmu fardu ain yang dibutuhkan untuk islamisasi ilmu itu sendiri ya. Jadi nanti santri mau masuk IPA, IPS ya, ahli bahasa, teknokrat, ekonomi, yang namanya tafsir, hadis, fikih itu ilmu wajib bagi mereka. Dan mereka tidak mungkin bisa mengislamisasi ekonomi sehingga murni syariah, mengislamisasi politik sehingga betul-betul politik Islam, kalau tafsir, hadis, dan fikihnya mereka tidak punya dasar-dasarnya. Nah inilah visi pendidikan Persatuan Islam tafakuh fiddin. Jadi memang bukan hanya ulama dalam pengertian mujtahid saja, tapi juga ulama dalam pengertian seperti tadi dijelaskan oleh Ustaz Jai, mau ulama di bidang politik, bidang ekonomi, ya di bidang sains juga itu kan masuk kategori ulama. Cuma kuncinya, nah ini tafakuh fiddin. Contoh lah, maaf ya, ini bukan berarti karena orangnya ada di sini. Saya sering sebutkan ke santri-santri saya. Contoh misalkan sering sebut Ustadz Tiar gitu. Jadi meskipun dokternya sejarah, tapi karena tafsirnya dasarnya kuat, hadisnya kuat, fikihnya kuat, ya jadi sisi Islamnya tidak hilang, sisi tafakuh fiddinnya tetap ada gitu. Nah itulah tipologi ya. Jadi pesantren Persis itu mau yang intelektualnya apalagi yang ulamanya, ini sisi tafakuh fiddinnya yang harus kuat ya, ulama di sejarah. Ya, jadi nah ini yang saya rasakan lah setidaknya, atau yang tadi juga disampaikan, ini yang kurang gitu. Jadi hari ini di pesantren Persis karena memang dari segi, kalau saya perhatikan bukan kurikulum yang saya rasakan ngajar di pesantren, beban mental anak menghadapi pelajaran ya. Terlebih ketika dulu awal-awal UN dijadikan syarat kelulusan, itu fokus perhatian anak jadi berubah. Itu jadi kurikulumnya memang nggak salah ya. Ustadz-ustadznya juga contoh di Pajagalan masih tetap itu. Cuma fokus perhatian anaknya yang jadi berubah hari ini.
termasuk juga fokus orang tuanya. Nah ini yang menjadi salah satu sebab yang mengapa kalau tadi bahasa Ustadz Asep lulusan pesantren Persis sama seperti lulusan madrasah aliyah pada umumnya. Nah maka dari itu hasil diskusi atau istifadah ilmu saya dengan Ustadz Dedeng juga beliau dorong ya agar pesantren 27 warisan almarhum Ustadz Entang Muhtar itu dihidupkan kembali ya dengan sistem yang kita sebut atau yang diberi nama khusus oleh PP Persis sendiri Al-Ma'hadul Ittihadil Al-Islami Al-Khos ya. Kalau tadi Ustadz Dedeng menyebut ada juga yang satunya lagi litafidil Quran, maka kami mengadopsi kedua-duanya ya. Nah, di pesantren Persis 27 kita tidak mengambil program madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, kita mengambil program muadalah seperti yang tadi dibahas oleh Ustaz Dedeng. Jadi legalitas pesantren Persis 27 itu ada di Kemenak, tapi bukan sebagai madrasah aliyah Persis, tapi sebagai pondok pesantren Persis 27. Yang di Kota Bandung memang baru satu ya. Dan yang saya tahu di Persis baru dua, satu lagi yang Cipatat yang mualiminnya. Itu sudah sama, jadi izinnya pondok pesantren. Syarat pondok pesantren itu ada profil kiainya jelas harus dari pesantren, kemudian ada masjid, ada asrama, kemudian ada santri, dan ada kitab-kitab syarat yang mereka syaratkan. Meski di Kemenak karena madhabnya NU ya atau Syafi'iyah, itu kitab seperti Imriti ya, kemudian Al-Balaghatul Wadihah, kemudian Safinatun Najah. Tapi dengan kitab-kitab yang kita sodorkan juga mereka mengaksesnya, yang penting ada kitab-kitabnya. Dan untuk kurikulum dipersilahkan. Ya, kita diberikan keleluasaan untuk mengeksplorasi dan karena kita bukan pondok pesantren seperti pada umumnya yang kalau dulu salafiyah, kami diberi amanah oleh Ustaz Dedeng agar menjadi madrasi salafi ya. Jadi bukan salafiyah murni, ada madrasinya, makanya tetap ada ijazah, kemudian ada ujian ya, ada pelajaran umum juga. Pelajaran umumnya seperti yang kalau bahasa Ustaz Dedeng itu pelajaran di masa ahasan ya, yang penting-pentingnya saja. IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Sisanya kita tidak masukkan karena tidak menunjang. Nah, program Tafakuh Fiddin dan Tafidul Quran ini kami adopsi dua-duanya. Bahkan mohon maaf ya, karena kami ada grup Mahat Tahfid di pesantren 27 itu sistem tahfidnya insya Allah lebih itkon dibanding Mahat Tahfid pada umumnya. Kenapa? Karena di kita diterapkan yang namanya ujian itu harus dari awal lagi. Biasanya namanya pesantren tahfidz 2 tahun lulus 30 juz itu nggak diujinya, nggak dari awal lagi. Itu cuma nambah. Kalau di kami di setiap semester ujiannya harus dari awal lagi. Ya. Alhamdulillah hari ini ada 10 santri yang 10 juz lebih, ada yang sampai 20, 15 juz. Itu ujiannya kemarin semester dari juz awal lagi. Dari juz 30 lagi. Ya. Nah bagaimana yang sering ditanyakan, kami mengadopsi kurikulum tahfidz sekaligus tafakuh fiddin. Ya, sering ada yang tanya, ini pesantren tahfidz? Saya jawab bukan, ini pesantren tafakuh fiddin. Apa bedanya? Saya jawab, kalau pesantren tahfidz Quran biasanya tahfidz yang tajwidnya saja. Tapi mereka tidak memperdalam ilmu agamanya. Kalau kami fokusnya di memperdalam ilmu agama sebagaimana kurikulum Persis. Cuma memang ya modal. Tadi Ustadz Iqbal menyebutkan ulama besar itu, ulama-ulama memang syarat utamanya adalah hafal Quran. Ya, bagaimana mungkin bisa faham Al-Quran, ingat Al-Quran kalau memang tidak hafal Al-Quran. Maka dari itu kami mengadopsi dua-duanya. Nah, dari segi pelajaran yang tadi disampaikan oleh Ustaz Asep Abdul Hamid, kami terapkan. Jadi sistem pelajaran di pesantren Persis 27 itu satu harinya 12 jam. Ya, dari pagi sampai jam 9 malam. Yang klasikalnya pelajaran itu sampai duhur. Kemudian dari duhur sampai asar 2:30 itu khusus tahfidz Quran dan tahfidz hadis. Tahfidz hadisnya Bulughul Maram, Sahih Bukharinya sesuai kurikulum dari PP Persis ya. Kemudian Riyadhus Shalihin. Jadi dari ba'da duhur sampai asar itu belajarnya bisa di masjid, bisa di kelas. Masjidnya juga bisa disebar.
Karena di kami di Situ Aksan ada 4 masjid yang dekat, itu anak-anak bisa memilih di Masjid At-Taubah, misalkan di Al-Azhar, tergantung muadibnya. Dan di pelajaran tahfidz ini kita menerapkan kelompok tahfidz, satu muadib istilahnya itu membawahi 5 santri. Kenapa kami istilahkan muadib bukan muhafid? Karena muadib ini bukan hanya memeriksa tahfidz, tapi juga mengawasi adabnya. Ya, bagi kami yang namanya tahfidz Quran itu bagian dari adab. Bagaimana adab santri dekat dengan Al-Quran, adab santri dekat dengan zikir, karena nanti murojaahnya itu diceknya di sholat tahajudnya, diceknya di sholat wajibnya, di sholat sunatnya. Jadi setiap santri dalam waktu duhur asar itu diharuskan laporan murojaah hari kemarin. Murojaahnya murojaah dalam sholatnya. Jadi sholat tahajud yang dibaca surat apa saja nanti dicek. Nah, dengan sistem seperti ini ya memang mayoritas santri kami shock ya, karena memang baru mungkin. Baru untuk standar pesantren Persis ada beberapa yang ya sebutlah putus asa, tapi nggak semua, sebagian besarnya bersemangat ya. Bersemangat karena memang betul-betul diperhatikan. Kemudian asar sampai maghrib itu fokus untuk bahasa Arab dan bahasa Inggris ya, 2 hari bahasa Arab, 2 hari bahasa Inggris, sisanya 2 hari berikutnya Sabtu Ahad itu untuk skill komputer, internet dan sebagainya yang teknologi. Nah, di bahasa Arab bahasa Inggris ini yang untuk asar itu yang kalau tadi bahasa Ustaz Asep, bahasa Arab kontemporer. Bagaimana ke percakapan ya, ke khitobah, kemudian takbir tulisan atau takbir ini termasuk bahasa Inggrisnya. Apalagi yang kelas 2 mu'alim itu sudah ada penjurusan. Yang mau ke jurusan umum silakan bahasa Inggris saja. Yang mau ke Timur Tengah silakan bahasa Arab saja. Jadi selama 4 hari itu bahasa Arab. Kemudian untuk malamnya dari Bada Isya sampai jam 9 malam itu Bahsul Kutub. Dan seperti tadi disampaikan, kami tidak mewajibkan asrama, tapi kami mewajibkan semua santri untuk ikut belajar itu sampai malam. Ya, kecuali yang sakit atau yang ada tugas mengajar. Karena semua santri kami disebar ke 6 atau 7 masjid yang ada di daerah Situ Aksan, ditugaskan ngajar. Ya, dari santri sanawiyah, santri ma'alimun semuanya diterjunkan ke madrasah-madrasah diniyah untuk ngajar, tentu tidak tiap hari, rata-rata 2 hari. Nah, di jadwal 2 hari itu boleh mereka tidak ekskul. Dan hasil evaluasi kami sampai 3 semester sekarang ini, alhamdulillah 95% santri ikut belajar sampai maghrib. Ya, sisanya 60% ikut sampai malam. Kenapa? Karena yang 40%-nya sebagian besarnya ngajar di madrasah. Itu mungkin di antara ikhtiar, tentu kami belum bisa menyebutkan ini prestasi atau tidak karena memang juga tidak layak, terlebih baru berjalan 3 semester. Kalaupun ada hasilnya tetap saja bukan berarti pesantrennya yang bagus. Ujung-ujungnya kita ke perspektif ilahi. Saya ingat pernyataan Ustadz Usman Salahuddin rahimahullah, kalau memang takdirnya ulama najan teu masantren teu sakola ge pasti jadi ulama ya. Kalau memang takdirnya bukan najan masantren tidak. Jadi itu tidak bisa kita pungkiri ya, dari para praktis pendidikan, sekeras apapun kita itu hanya usaha kita, hasilnya tetap saja ini bagaimana kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Nasruddin. Wah, ini memang enaknya pesantren baru itu bisa mengkreasi kurikulum ya sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan zaman sekarang. Wah, beda dengan pesantren-pesantren yang beban sejarahnya sudah terlalu banyak kan. Pajagalan yang sudah sejak tahun 36 misalnya, Ustaz Iqbal yang sudah dari tahun 70-an, 80-an, begitu juga pesantren Benda, pesantren di Bangil ya yang sejak tahun 40, kemudian di mana di Ciganitri juga dan yang lain-lain. Saya yakin semuanya ini berusaha untuk mencari yang terbaik, tetapi tentu dengan kondisinya masing-masing gitu. Nah, tadi Ustaz Nasruddin sudah menyampaikan bagaimana Persis bisa bikin pesantren baru dengan konsep yang benar-benar diharapkan zaman sekarang gitu. Ini adalah satu ini juga satu model ya yang nanti mungkin siapa tahu ada
kader-kader, santri-santri Persis dari mana saja yang juga mau bikin pesantren Persis. Jadi ketika mau bikin pesantren Persis, wah tentu ini dengan satu pemikiran yang lebih baik, lebih matang dan sebagainya. Pesantren-pesantren yang sudah ada, yang sudah existing tentu juga dengan tantangannya masing-masing, berusaha tadi itu ya, seperti Benda berusaha untuk membuat satu pola sendiri seperti di Bandung, Pajagalan dan sebagainya. Sebetulnya dulu madrasahnya Ustadz Usman, Ustadz Ikin, Ustadz Romli itu kan adalah madrasah pasca pesantren di Pajagalan kan gitu. Itu adalah kreasi dari para pengajar di pesantren Pajagalan yang tentu melihat kondisi. Nah, itu kemudian menyelenggarakan kajian-kajian khusus setelah belajar di Mualimin yang nanti diikuti juga dari alumni Tasik, alumni Garut dan sebagainya begitu. Sehingga ini menjadi satu khazanah lah ya. Dan alhamdulillah jadi dari diskusi kita ini kita sudah dengar semuanya bahwa semua pesantren Persis yang diwakili oleh para pembicara tadi itu punya kepentingan dan punya concern yang sama, yaitu ingin mempertahankan ciri keulamaan atau tafakufiddin dari pesantren Persis. Adapun bagaimana caranya, nah inilah yang masing-masing itu punya eksperimen. Seperti disampaikan Ustaz Nasruddin tadi terakhir bahwa ini adalah usaha kita sebagai manusia gitu, yang ujungnya adalah takdir dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ini. Nah ini Ustaz Jai mau menambahkan ya. Silakan Ustaz. Tadi dari Ustaz Nasruddin Ustaz, juga ya. Ustaz silakan Ustaz gabung lagi ke sini. Kita akan sesi tanya jawab terakhir ini sebentar saja. Ini sedikit tambahan ya begini. Tadi ada yang mengungkapkan bahwa anak-anak atau santri itu kadang-kadang perhatiannya itu terampas oleh fokus kepada ujian negara. Iya betul. Akhirnya pelajaran-pelajaran yang kita harapkan bisa diserap kadang-kadang kurang perhatian. Lalu saya dengar katanya ada upaya adalah bahwa pesantren-pesantren Persis ijazahnya bisa berlaku langsung ya betul, ke perguruan tinggi. Ini sangat diharapkan sekali saya kira. Jika ini ada dan bisa, insya Allah fokusnya anak-anak kita itu bisa terpelihara. Ya kenyataan sekarang saja sering mengeluh ustad-ustad karena anak kelihatan fokusnya ke situ, ke ujian enggak Ustaz ya. Karena ijazah dan termasuk orang tuanya juga sama. Betul. Nah, jadi kita mensikapinya seperti apa? Andaikan PP Persis bisa berusaha bahwa bisa muadalah bisa diterapkan, mudah-mudahan ya ini menjadi beban yang tidak berat lah bagi setiap pesantren Ustaz. Baik. Termasuk beban biaya 2 kali ujian dan betul. Jadi ini juga rekomendasi Ustaz ya. Muadalah. Wah, ini memang kalau yang lama agak susah Ustaz muadalah karena sudah kadung terjebak di dirjen madrasah itu ya. Kalau yang baru lebih enak gitu. Ya, nanti insya Allah ini juga akan jadi rekomendasi di Bidgar bidang pendidikan nanti di Muktamar Persis. Kalau ada peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, saya persilahkan. Silakan di unmute saja, sebutkan namanya siapa dan pertanyaan disampaikan kepada siapa. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung bagi para peserta webinar yang hadir, langsung silakan. Nah ini kalau tidak ada, saya ada. Oh ada, silakan Hilpan ya, silakan saudara Hilpan. Ya, mangga di unmute saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada suaranya, Ustaz? Ada, silakan. Ini dari mana? Perkenalkan, kalau perlu videonya dibuka lebih baik supaya kelihatan gantengnya. Ya. Videonya pakai kaos, Ustaz. Oh, pakai kaos. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana dari Banjarsari, Ustaz, dari PC Persis Banjarsari, Ciamis tentu PD Banjarsari. Ciamis dari kampung saya nih. Ya. Tetangga, Ustaz. Ya, jadi begini, saya sangat tertarik, alhamdulillah ada webinar ini, itu yang pertama. Kemudian salam hormat tentunya kepada para asatidz yang sekarang hadir juga sama ikut webinar ini. Tentu saya ikut tadi mulai jam 9, jadi tentu ada yang tertinggal, namun memang poin-poinnya ada terserap ya sebagian insya Allah. Nah yang jadi ganjalan saya itu, ganjalan dalam arti ingin disampaikan gitu. Saya bukan bagian dari
staf pendidik di pesantren. Namun memang informasi karena memang ada di lingkup Jamiyah ya termasuk aktivitas di PC, Persis yang di Banjarsari alhamdulillah ada pesantren Persis 100, juga diskusi dengan rekan-rekan yang di PD Pemuda tentang pendidikan karena ini berkaitan dengan kepemudaan, kaderisasi di pemuda gitu. Yang mana pemuda punya kurikulum pendidikan yang ternyata memang ini lanjutan dari kepesantrenan begitu saat. Nah, yang ini saya tanyakan adalah sampai saat ini untuk bidang tarbiyah tentu saja ada Ustaz untuk bidang tarbiyah. Ya. Pernah saya mengajar di Muallimin itu dan ternyata ketika ada mengajar ada beberapa temuan yang saya rasakan termasuk dan kemudian diskusi dengan mudir Mualliminnya yaitu tentang dominasi kurikulum yang dipakai di lembaga pendidikan pesantren Persis begitu. Yang saya maksud adalah pertama tentu lembaga Persis punya kurikulum yang digunakan di Persis. Kemudian lumrah sekarang adalah karena memang tadi Ustaz ada yang sudah terjebak dengan kurikulum yang dianut di Kemenag begitu Ustaz. Nah, ternyata kalau poinnya adalah tadi kita berbicara tentang ulama dalam perspektif ilmu agama yang mujtahid berarti tafaqquh fiddin. Kemudian ulama dalam arti yang mereka memiliki kemampuan mujahid itu berarti di bidang pengetahuan umum yang lainnya. Namun ternyata ketika lembaga ini adalah madrasah tentu di pemerintah juga masuknya di Kemenag begitu ya, bukan di umum begitu. Yang ketika di mata pelajaran juga ada yang memang itu menurut saya menjadi beban berat bagi si anak. Contoh misalkan ketika si anak di Persis itu kita ajarkan dengan matan pelajaran akidah begitu. Juga termasuknya ada tauhid, akidah dan matan-matan pelajaran dari Persis juga di Kemenag juga ada begitu. Nah, ketika saya diskusi ini bagaimana kenapa dua-duanya diajarkan begitu. Padahal nanti ketika saya kaji itu ada kesenjangan dalam matan pelajarannya. Artinya ini menurut saya kalau kasarnya begitu buang-buang waktu begitu, buang-buang waktu dan energi buat si anak. Tapi ketika didiskusikan ternyata ini juga berkaitan dengan masalah keterkaitan lembaga ini dengan pemerintah yang satu dua hal mereka harus mengikuti begitu. Nah, artinya saya jadi terpikirkan sampai di mana begitu bidang tarbiyah mengevaluasi para tentunya lembaga-lembaga pesantren Persis di bawah naungan bidang tarbiyah ini sehingga kurikulum bisa terawasi dengan baik, kurikulum bisa terpantau, kurikulum Persis itu bisa seperti yang disampaikan oleh Ustaz Nasruddin Syarif, si anak memiliki pengetahuan standar sampai muallimin itu mujtahid yang dimaksud adalah memiliki pemahaman yang standar sehingga dia bisa melanjutkan menjadi alim ulama mujtahid atau di teknokrat dan yang lainnya. Nah, tentu ini juga dirasakan ketika saya membandingkan, saya termasuk lulusan di tahun 2000-an, Ustaz, mendapatkan kesenjangan antara output yang dihasilkan sejak dulu dengan yang sekarang ketika saya juga terjun dengan melihat matan-matan pelajaran yang sekarang diajarkan di pesantren begitu. Nah, artinya jadi saya lebih memperkuat bidang tarbiyah ke bawah gitu. Sampai di mana penekanan atau evaluasi monitoring termasuk Ya, bisa di juga urut mengevaluasi ya, bisa para di pengampu Ustaz. to the point ya. Ya, Nah, jadi sudah poinnya adalah sudah ditangkap ya, sudah sampai ya. Ya, jadi nanti poinnya kita penjelasan dari uh, Ustaz Dedeng ya, bidang tarbiyah tentang ya ya. pengawasan ya, efektivitas kurikulum. Mohon Baik, pengawasan. terima kasih Kang Poin saya Hilman. lebih ke pengawasan Ustaz. Kalau Iya iya. iya ya, Bisa saya bisa potong ya dipahami ya? karena sudah mau zuhur. Ini Iya, silakan kalau insyaallah. ada satu penanya lagi, Mohon. silakan. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi ya wabarakatuh. terima kasih Kang Hilpan ya dari Banjarsari Ciamis ini. Silakan kalau masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara live. Biar, Ya, Eka, silakan. Eka. Nah, ini Ustadz Eka. Ya, mangga Ustadz Eka unmute. Ya udah, terima kasih. Alhamdulillah Presiden. To the point aja. Nih, ya silakan. Yang pertama minta informasi dan konfirmasi ya berkaitan dengan muadalah. Kalau tidak salah, saya dapat informasi bahwa Menteri Pendidikan yang sekarang
itu akan menghapus yang namanya paket ya, atau apakah itu termasuk muadalah atau tidak gitu. Oh, Kalau ya, tidak salah kejar paket A, B, C itu akan dihapus katanya. Sehingga yang tidak berhubungan dengan lembaga pemerintah yang pemerintah secara resmi itu tidak bisa mengeluarkan ijazah secara tersendiri gitu. Apakah betul atau tidak itu ya? Mohon dikonfirmasi. ya, baik. Yang kedua satu lagi, ini to the point Ya, juga. Ini definisi ulama. Saya pikir ini masih masih terjadi pabaliut. Pabaliut bahasa Indonesia ya. Pabaliut di masyarakat kita antara ulama alam dengan ulama sebagai sifat gitu. Karena kelihatannya hari ini justru ulama itu lebih didefinisikan kepada ulama alam. Hanya istilahnya titel yang sudah memiliki definisi tertentu begitu. Nah, padahal ketika berbicara tentang ulama sifat gitu kan, itu tidak terbatas oleh salah satu ilmu tertentu gitu kan. Karena pada akhirnya kita juga harus menjadi ulama semuanya begitu. Kalau melihat definisi ulama itu innama yakhshallaha min ibadihil ulama begitu. Karena pendikotomian ini nanti juga akan berimbas kepada sikap dan juga persepsi kita terhadap ulama begitu. Makanya mohon ini diperjelas dan dipertegas. Kira-kira menurut Persis itu ulama itu seperti apa begitu? Apakah yang suka mengisi pengajian begitu? Apakah yang bisa baca Arab Gundul atau misalnya juga Ustadz Tiar gitu kan bab sejarah? Apakah pantas disebut ulama gitu atau tidak begitu? Nah itu jadi saya pikir ini perlu diluruskan, jangan sampai nanti persepsi kita yang mau rahmatan lil alamin dengan agama Islam justru malah mempersempit dengan istilah yang kita buat sendiri gitu. Sehingga akhirnya maaf saja ketika ada orang yang punya title ulama kemudian sikap dan sifatnya itu maaf ya tanda petik pikacuaeun, nah itu kan akhirnya kan definisi title ulama itu menjadi rendah gitu kan. Title ulama itu malah menjadi busuk ketika pendefinisian ulama itu menjadi sesuatu yang sangat kaku dan juga sangat sangat eksklusif begitu. Nah, jadi mohon ini penjelasan terutama nanti dari Ustadz Jai juga nih dari Dewan Hizbah. Ya, baik. Terima begitu. kasih Eka, ya. Gitu. Apakah ya begitu ya. Ini terima kasih ya. Baik, waktu kita terbatas hanya sampai jam 12. Jadi saya kira pertanyaannya nih akan dijawab oleh 2 orang saja. Satu oleh Ustadz Dedeng mengenai regulasi dan sebagainya di PP Persis. Yang kedua tadi pertanyaan soal keulamaan ya dari Ustadz Eka nanti akan dijawab oleh Ustadz Jayanandang ya untuk mempersingkat waktu kita. Silakan Ustadz Dedeng untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih. Dari yang telah disampaikan oleh para pembicara, pertama pada prinsipnya semua memiliki yaitu keinginan yang sama mempertahankan tafakuh fitin. Yang kedua yaitu mengembangkan keahlian dalam berbagai disiplin ilmu yang merupakan adalah program unggulan dalam pendidikan Persis dan itu adalah merupakan kekayaan Persis. Kemudian yang ketiganya adalah mengembangkan Ma'had Ittihad Al-Islami Al-Khos yang sudah menjadikan kebijakan Persis dan itu sudah didukung oleh muadalah Depag. Jadi kita sudah tidak ragu lagi jika kita menyelenggarakan ini cantelannya sudah ada, sistemnya adalah di Depag Departemen Jadi Agama. bedanya muadalah dengan paket tadi itu. Iya, kalau di paket itu adanya di dinas. Ya. Dinas. Nah, jadi beda Ustaz Eka ya. Muadalah dengan paket beda. Kemudian kita pun akan mendorong pendidikan non formal yang mendorong untuk menjadikan kader ulama seperti yang dijalankan oleh Ustaz Jai itu kan. Kemudian kita juga ingin dan setuju terhadap adanya penyelenggaraan kelas khusus di pesantren khusus untuk pendalaman kajian agama. Kaitannya dengan evaluasi kurikulum, pendidikan Persis seperti yang pernah saya katakan, dulu tahun 2005 itu mengarah kepada Wihidaniyah nampaknya
ini yang tidak yang diusulkan oleh Ustadz Siddiq untuk dijadikan persempurnaan. Lahirlah kurikulum 2006. Maka yang sekarang yang dipakai itu adalah kurikulum 2006. Nah, jadi kebijakan PP Persis di atas tidak merubah kurikulum itu. Tetap saja dalam pedoman sistem pendidikan Persisnya adalah kurikulum 2006. Lalu evaluasi yang dilakukan setiap kali kita datang ke pesantren, baik itu dalam pembinaan atau pelantikan para asatidz, selalu menekankan adalah kurikulum kita harus lebih jadikan sebagai rujukan utama gitu kan, bukan menjadikan kurikulum madrasah aliyah yang dipegang atau dijalankan oleh pesantren. Sementara lembaganya adalah pendidikan pesantren, sekolahnya sekolah kita gitu, tapi ternyata kurikulumnya nubatur gitu. Nah, kita harus konsisten. Tapi walaupun demikian ada juga yang memadukan. Tapi intinya adalah PP Persis tetap menetapkan dalam pedoman sistemnya ialah kurikulum 2006. Ya, itu sesuai dengan hasil keinginan dari para pinisepuh di lingkungan kita, di lingkungan Jamiah Persatuan Islam. Nah, untuk itu maka andai kata di daerah ternyata ada ketimpangan, itu sebenarnya bukan kebijakan dari PP Persis untuk mencari kurikulum yang lain. Karena pada hakikatnya kita sudah mempunyai sistem dan kurikulum tersendiri. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Dedeng ya. Jadi begitu Ustaz Eka ya. Insya Allah jangan khawatir dengan paket ABC. Karena muadalah ini beda ya dengan paket ABC. Jadi lebih memudahkan untuk kita orientasinya kepada pendidikan pesantren. Mungkin yang muadalah yang paket tadi ABC itu persoalan lain yang mungkin ya nanti kalau memang kebijakan itu ada perlu didiskusikan secara khusus, karena memang di pesantren kita ini belum ada yang pakai paket ABC gitu, semuanya ikut madrasah atau ke muadalah ini ya, baru ada 2 saja. Ustadz Jae, ini menutup webinar kita pada hari ini. Silakan untuk menjawab pertanyaan terakhir soal definisi keulamaan ini Ustadz. Ya. Ya. Sudah ada ulama sejarah ya gitu. Ini tadi Ustadz Eka pun sudah membacakan ayatnya. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Jadi bukan nama, bukan gelar, tetapi sifat yang dimaksud itu. Contohnya saja kan ada orang namanya soleh tapi akhlaknya buruk. Ada yang disebut ulama tadi akhlaknya buruk. Itu hanya nama saja, tapi yang dimaksud oleh kita adalah ulama ini sifat yang dibuktikan dalam keseharian adalah seperti sabda Rasul, khosyatullah bisirri wal alaniyah. Dan juga harus menjadi uswatun hasanah di lingkungan masyarakatnya, seperti dicantumkan dalam baiat di Persis, bahwa setiap anggota hendaklah menjadi uswatun hasanah bagi keluarga dan lingkungannya. Maka tentu lebih-lebih di sini yang disebut ulama hendaklah menjadi uswatun hasanah. Hanya mungkin ada beberapa poin yang saya sampaikan. Pertama, ulama-ulama yang khosyatullah adalah orang yang sabar, jujur, teguh dalam ibadah, mau berinfak dan melaksanakan sholat malam, tahajud. Itu diantaranya sifat-sifat secara global dalam Quran. Yang sebagai saya tafsirkan sebagai ulama yang dimaksud sifat di sini. Kemudian satu lagi dalam keilmuan Ustaz ini ya. Yang dimaksud ulama tetapi sifat adalah yang memindahkan manusia dari ragu-ragu kepada yakin. Ini satu sebab tidak sedikit ulama-ulama yang menyampaikan keilmuannya malah justru dari yakin menjadi ragu-ragu. Yang kedua dari riya kepada ikhlas. Yang ketiga dari hirsun rakus kepada qanaah. Kemudian yang keempat dari adawah kepada ukhuwah. Dan yang kelima adalah orang-orang yang beramalnya apa istilahnya ya, tidak berharap nilai-nilai relatif tapi berharap nilai yang mutlak. Nah, itulah diantaranya yang saya baca yang dimaksud dengan ulama dalam arti sifat ya. Ya Ustaz Eka, terima kasih. Ayatnya juga sudah tadi dibacakan. Mudah-mudahan di Persis
kita bisa melahirkan ulama-ulama dalam arti sifat di sini ya, bukan hanya sekedar nama. Juga Ustadz Eka walaupun tidak pakai sorban kan bisa disebut ulama, tapi tidak setiap yang pakai sorban disebut ulama dan tidak setiap ulama harus pakai sorban Ustadz Eka ya, begitulah. Terima kasih. Ini mudah-mudahan Ustadz Tiar di bidang tarbiyah kita godok lagi model pesantren mau seperti apa mungkin ada klasifikasi dan lainnya. Rupanya Ustadz Dedeng ke depan harus kita kumpulkan nih para ahli untuk melahirkan kurikulum diterapkan di pesantren sesuai dengan tujuan Jamiah Persatuan Islam. Terima kasih. Baik. Ya. Terima kasih Ustadz Jayanandang sudah menutup webinar kita dengan jawaban yang saya kira sangat luar biasa, bahwa orientasi utama kita mencetak ulama itu adalah sifat sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, innama yasyallah min ibadil ulama. Tapi tentu tahap-tahapnya kita tidak bisa menafikan bahwa orang yang akan menjadi khosyah lillah ini, menjadi ulama adalah orang-orang yang pasti dia harus punya pengetahuan agama yang baik atau tafaqquh fiddin. Itu adalah jalan pertama yang harus dilalui dan ini tidak bisa tidak bisa digantikan dengan yang lain. Jadi mau jadi apa saja nanti, jadi ulama dalam pengertian sosial maupun tidak, atau hanya jadi analis sosial dan sebagainya, tetap saja pesantren Persis harus punya landasan untuk mengajarkan tafaqquh fiddin kepada generasi-generasinya. Alhamdulillah, mohon maaf kepada para pembicara lain yang tidak sempat untuk menyampaikan pandangan-pandangannya dari pertanyaan. Ini juga banyak pertanyaan yang masuk lewat chat, tapi kelihatannya sudah banyak terjawab tadi di tengah perjalanan yang disampaikan oleh para pemateri. Saya ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Aceng Zakaria, kemudian Ustadz Dedeng Rosidin dari bidang pendidikan tarbiyah, kemudian Ustadz Zainandang, Mudir Am Pesantren Persis 84 Ciganitri, Ustadz Muhammad Iqbal Santoso, Mudir Am dari Pesantren Persis 76 Tarogong, Ustadz Asep Abdul Hamid, Mudir Am Pesantren Persis 67 Benda Tasikmalaya, Ustadz Suud Hasanuddin, beliau mewakili Mudir Am Pesantren Persis Bangil, Jawa Timur, dan juga terakhir Ustadz Nasruddin Syarif, Mudir Am di Pesantren Persis 27. Dan juga para peserta yang hadir di webinar kali ini, mudah-mudahan webinar ini akan melahirkan rekomendasi nanti di muktamar untuk ditindaklanjuti 5 tahun yang akan datang. Sebab ini adalah salah satu pekerjaan penting dari Persis, yaitu dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan keulamaan, yang ini merupakan bagian penting dari dakwah persatuan Islam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Webinar ini insya Allah akan disiarkan ulang nanti lewat YouTube Persis TV. Jadi dipersilakan nanti untuk yang belum menyaksikan webinar kali ini bisa mengikutinya via YouTube. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.